Pernah kepikiran gak sih, kenapa kadang pas kita sikat gigi, kok ada sensasi aneh di gusi? Kayak ada yang nongol, tapi bukan makanan nyelip. Nah, coba bayangin kalau yang nongol itu bukan sisa makanan, tapi gigi baru. Seriusan, manusia bisa tumbuh gigi ketiga baru? Ini hoax apa fakta mengejutkan yang bikin mikir keras ya? Lo pasti kenal kan sama yang namanya gigi susu dan gigi permanen? Dari kecil kita udah diajarin kalau gigi susu itu cuma numpang lewat, nanti diganti sama gigi permanen. Kayak gini nih, pas balita gigi kita cuma ada 20 biji. Itu yang namanya gigi susu atau gigi primer. Nanti sekitar umur 6-12 tahun, gigi-gigi itu copot satu persatu, diganti sama gigi permanen. Totalnya, pas kita dewasa, normalnya ada 32 gigi permanen, termasuk 4 biji yang sering bikin pusing kepala, gigi bungsu. 4 gigi geraham bungsu ini biasanya nongol di usia 17-25 tahun. Udah gitu doang kan? 2 set gigi seumur hidup. Tapi, gimana kalau ada yang bilang bisa numbuhin set ketiga? Oke, biar kita sama-sama paham, mari kita bicara dulu soal normalnya gigi kita. Gigi itu bukan cuma buat senyum doang, tapi fungsinya vital banget. Buat ngunyah makanan biar halus, bantuin kita ngomong biar jelas, dan bahkan ngaruh ke bentuk muka kita. Setiap jenis gigi punya tugasnya masing-masing. Ada gigi seri buat motong makanan di depan, gigi taring yang runcing buat nyobek, premolar buat ngehancurin, sama geraham yang paling gede dan kuat buat ngalusin makanan sampai lembut banget. Nah, secara umum, manusia punya 2 fase pertumbuhan gigi. Pertama, gigi susu, yang jumlahnya 20 biji pas kita kecil. Ini mulai tumbuh sekitar usia 6 bulan sampai 3 tahun. Gigi susu ini tugasnya penting banget loh, sebagai penjaga tempat buat gigi permanen yang mau tumbuh nanti. Kedua, gigi permanen, yang totalnya 32 biji. Ini mulai muncul menggantikan gigi susu sekitar usia 6 tahun dan biasanya lengkap di usia 12-14 tahun. Terus ditambah gigi bungsu pas remaja akhir sampai dewasa muda. Tapi, gigi ekstra atau gigi tambahan itu beda lagi. Istilah medisnya adalah supernumerary teeth atau hyperdontia. Ini bukan bagian dari siklus gigi normal kita yang 2 set tadi. Ini semacam anomali atau kelainan pertumbuhan gigi, di mana seseorang punya gigi lebih dari jumlah normal, yaitu lebih dari 32 gigi permanen. Kira-kira 3,8% orang bisa punya 1 atau lebih gigi ekstra ini. Bayangin aja, pas lagi ngitungin gigi di mulut, kok ada lebihan? Jadi, kalau ada orang punya gigi ke-33, ke-34, dan seterusnya, itu namanya gigi supernumerary. Ini bukan hasil dari tubuh yang tiba-tiba numpuhin set gigi baru kayak bunglon yang ganti kolit ya. Ini lebih ke kondisi di mana jaringan pembentuk gigi mengalami pertumbuhan berlebih. Kayak di warung kopi, normalnya kita pesen kopi susu 1. Malah dibikinin 2 gelas, padahal kita cuma minta 1. Nah, gigi supernumerary ini bisa muncul di mana aja di rahang kita loh. Ada beberapa jenis gigi supernumerary yang sering ditemui. Mesiodens, ini yang paling umum, biasanya muncul di antara 2 gigi seri atas. Kadang-kadang nongol di langit-langit mulut. Paramolar, gigi tambahan ini tumbuh di samping gigi geraham. Distomolar, yang ini tumbuh di belakang gigi geraham bungsu atau geraham paling belakang. Gigi supernumerary ini penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami, tapi diduga kuat karena faktor genetik dan lingkungan. Beberapa sindrom genetik langka kayak sindrom Gardner atau sindrom Ehlers-Danlos juga bisa jadi penyebabnya. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita harapkan terjadi secara sengaja, apalagi disengaja. Ini lebih ke kesalahan produksi tubuh yang kadang-kadang terjadi. Gigi ekstra ini bisa kelihatan kayak gigi normal, tapi seringnya bentuknya aneh dan kadang terpendam di dalam gusi sehingga nggak kelihatan dari luar. Masalahnya, gigi supernumerary ini bisa bikin masalah. Bayangin aja kalau ada gigi tambahan, nanti gigi-gigi normal kita bisa jadi berantakan, tumpang tindih, atau malah terhalang pertumbuhannya. Ini bisa bikin susah sikat gigi, akhirnya gampang bolong atau kena penyakit gusi. Kalau udah gitu, biasanya dokter gigi akan nyaranin buat dicabut, terutama kalau menyebabkan nyeri atau mengganggu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin mind blown. Kalau tadi kita bicara soal gigi tambahan yang salah lahir, sekarang kita bicara tentang harapan bisa menumbuhkan gigi baru secara sengaja, kayak bunglon tadi. Ini bukan lagi anomali, tapi hasil penelitian sains yang luar biasa. Bayangin aja,
Kalau gigi kita rusak atau ompong, selama ini solusinya cuma ada dua, pakai gigi palsu atau implan gigi. Gigi palsu kadang nggak nyaman, implan butuh prosedur bedah yang nggak semua orang bisa jalani. Tapi, gimana kalau kita bisa menumbuhkan gigi asli yang menyatu sempurna dengan rahang kita lagi? Ini yang lagi dikejar sama para ilmuwan di seluruh dunia. Ada penelitian yang fokus sama stem cell atau sel punca. Sel punca ini adalah sel ajaib yang punya kemampuan buat berkembang biak tanpa batas dan bisa berubah jadi berbagai jenis sel dalam tubuh, termasuk sel-sel pembentuk jaringan gigi. Jadi, idenya adalah mengambil sel punca dari gigi, lalu memprogramnya di lab biar jadi sel pembentuk gigi baru. Di King's College London misalnya, ada tim peneliti yang udah bereksperimen hampir 2 dekade. Bahkan di tahun 2013, mereka berhasil menumbuhkan gigi dari kombinasi sel manusia dan tikus. Di University of Washington, tim Hannelore Hollabaker juga berhasil menumbuhkan sel punca pulpa gigi dari sel punca yang diambil dari gigi bungsu manusia. Tujuannya, mereka ingin memetakan cetak biru molekuler pembentukan gigi manusia dan menciptakannya kembali di laboratorium. Paling geger dan bikin heboh adalah penelitian dari Jepang. Bayangin, para ilmuwan di sana lagi mengembangkan obat yang bisa merangsang pertumbuhan gigi baru. Kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Intinya begini, ada protein di tubuh kita yang namanya USAG1. Protein ini fungsinya mencegah pertumbuhan gigi tambahan. Nah, para ilmuwan Jepang ini dipimpin sama Dr. Katsu Takahashi dari Kitano Medical Research Institute menemukan cara buat menghambat protein USAG1 ini. Dengan memblokir USAG1, mereka berhasil memicu pertumbuhan gigi alami pada tikus dan musang dalam uji coba awal mereka. Hasilnya, gigi baru beneran tumbuh secara alami pada hewan-hewan tersebut. Keberhasilan uji coba pada hewan ini jadi langkah besar banget. Sampai-sampai, Rumah Sakit Universitas Kyoto sudah memulai uji klinis pada manusia sejak Oktober 2024 lalu. Ini bukan main-main loh. Mereka menargetkan kalau semua berjalan lancar, obat ini bisa tersedia secara luas pada tahun 2030. Target awal uji klinis ini adalah pasien dengan kondisi bawaan yang menyebabkan mereka kehilangan 6 atau lebih gigi permanen sejak lahir. Kondisi kayak gini namanya oligodontia atau anodontia parsial. Itu memengaruhi sekitar 0,1% populasi dan bisa bikin masalah parah buat makan dan kepercayaan diri. Bayangin, dari kecil udah ompong parah, terus tiba-tiba ada obat yang bisa numbuhin gigi aslinya lagi. Luar biasa kan? Obat ini bekerja dengan cara menghidupkan kembali tunas gigi ketiga yang sebenarnya ada tapi nggak aktif di bawah gusi manusia. Jadi, tubuh kita itu sebenarnya punya potensi buat numbuhin gigi lagi. Cuma saklarnya dimatikan sama si protein USAG1 ini. Dengan memblokir protein itu, saklarnya dihidupkan lagi. Jadi, kalau ada yang nanya, seriusan manusia bisa tumbuh gigi ketiga baru? Jawabannya itu ada 2 lapis. Pertama, secara alami, beberapa orang bisa punya gigi lebih dari jumlah normal, yaitu lebih dari 32. Ini namanya supernumerary teeth atau hyperdontia. Tapi, ini bukan regenerasi gigi ketiga dalam arti tubuh menumbuhkan set baru setelah gigi permanen rontok. Ini lebih ke anomali atau kesalahan pertumbuhan dari lahir yang kadang bikin masalah dan harus dicabut. Itu fakta yang sudah ada. Kedua, di masa depan yang tidak terlalu jauh, sangat mungkin manusia bisa menumbuhkan gigi ketiga baru melalui intervensi medis. Penelitian tentang stem cell dan terutama obat penumbuh gigi dari Jepang itu memberikan harapan besar. Bayangin aja, kehilangan gigi bukan lagi masalah permanen yang harus diatasi dengan implan atau gigi palsu, tapi bisa dipulihkan secara alami. Ini benar-benar fakta mengejutkan yang akan mengubah dunia kedokteran gigi. Jadi, video ini bukan hoax, tapi kombinasi antara fakta anomali yang sudah ada dan fakta penelitian ilmiah yang menjanjikan banget di masa depan. Gimana menurut lo guys? Lebih seneng mana? Punya gigi ekstra karena anomali atau bisa numbuhin gigi baru lewat obat di masa depan? Jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Dan kalau lo suka sama fakta-fakta mind-blowing kayak gini, langsung aja pencet tombol subscribe Fakta First, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.